kalian, dalam beberapa tahun terakhir kita sering mendengar permasalahan-masalahan ekonomi di dunia, mulai dari krisis keuangan, naik turunnya nilai tukar, serta maraknya pinjaman online yang berbunga tinggi menjerat banyak orang. Nah, dari situ menunjukkan bahwa sistem keuangan modern sangatlah memiliki celah untuk ketimpangan ataupun ketidakadilan. Namun, tahukah kalian sebenarnya Islam telah memiliki sistem ataupun konsep yang adil dan stabil? Karena dari sistem itu kita hanya tidak memikirkan keuntungan saja, tetapi memiliki nilai moral, kejujuran, keberkahan, sehingga itulah yang disebut dengan sistem keuangan Islam. Nah, dari itu mari kita bahas terkait lebih lanjut permasalahan sistem keuangan Islam. Teman-teman, di sini kita memasuki materi mengenai sistem keuangan. Sistem keuangan merupakan bagian penting dalam perekonomian karena hampir seluruh kegiatan manusia berkaitan dengan uang, mulai dari bekerja, berdagang, menabung, hingga berinvestasi. Dalam Islam sendiri, uang dianggap sebagai alat tukar yang halal, bukan sebagai alat untuk mencari keuntungan melalui bunga. Tujuan utama sistem keuangan Islam adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat tanpa adanya unsur riba, goror, dan juga maisir. Lalu sebetulnya apa sih yang membedakan sistem ekonomi Islam dan juga sistem konvensional? Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan keadilan dan juga berkeradaban. Hal ini dapat dilakukan dengan menjauhi 3 hal berikut. Yang pertama ada riba atau bunga yang dianggap tidak adil karena dapat memberatkan satu pihak. Yang kedua ada goror, yaitu ketidakjelasan atau spekulasi dalam transaksi yang dapat merugikan pihak lain. Yang ketiga maisir atau perjudian atau untung-untungan yang dapat menimbulkan ketidakjelasan. Dengan menjauhi 3 hal berikut, sistem keuangan Islam ini dapat menegakkan keadilan, transparansi, dan juga tanggung jawab sosial. Keuangan Islam atau yang sering kali disebut dengan lembaga keuangan syariah yang berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam cikal bakalnya sudah ada pada sejak zaman kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq melalui lembaga Baitul Mal. Baitul Mal juga terbagi menjadi beberapa bagian seperti Baitul Mal Zakat, Akmas, Fa'i, dan Dawai. Dan lembaga ini juga akan berkembang lebih modern seperti lembaga keuangan syariah. Yang selanjutnya ada lembaga keuangan Islam non-bank yang terbagi ke dalam 5 bagian. Yang pertama ada pasar modal, yaitu tempat bertemunya para pencari dana dengan penanam modal. Yang diperjualbelikan adalah efek saham. Yang kedua adanya pasar uang, di mana transaksi lebih banyak dilakukan secara digital sehingga pembeli tidak perlu bertemu langsung. Yang ketiga ada perusahaan asuransi syariah, yaitu lembaga yang kegiatan usahanya saling melindungi dan saling tolong-menolong dengan investasi dalam bentuk akad atau tabaru yang selanjutnya akan dikembalikan sesuai dengan syariat Islam. Yang keempat, dana pensiunan, yaitu lembaga yang mengelola dana pensiunan dari perusahaan pemberi kerja dengan cara pemotongan gaji dari karyawan. Yang selanjutnya, gaji yang terkumpul ini akan diinvestasikan ke dalam sektor yang menguntungkan. Yang kelima, dana pentura, yaitu pembiayaan oleh perusahaan di mana modal lebih banyak diberikan tanpa adanya pinjaman. Sistem ini juga bersifat universal, artinya bisa diterapkan oleh siapapun tanpa memandang agama. Bank Umum Syariah adalah bank yang menyediakan jasa lalu lintas pembayaran seperti tabungan, transfer, investasi, dan tetap beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Sementara Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS berfokus pada pembiayaan layanan usaha kecil menengah tanpa menyediakan layanan pembayaran. Keduanya memiliki hal persamaan dalam prinsip, yaitu bebas riba, bebas goror, dan hanya mendukung kegiatan ekonomi yang halal. Perbedaan utama antara sistem keuangan Islam dan konvensional terletak pada cara memperoleh keuntungan
Dalam sistem konvensional, keuntungan diperoleh dari bunga tetap yang harus dibayar nasabah. Sedangkan dalam sistem keuangan Islam, keuntungan didasarkan pada akad kerjasama dan sistem bagi hasil. Hubungan antara bank dan nasabah bukan lagi pemberi dan penerima utang, tapi kemitraan di mana keuntungan dan resiko ditanggung bersama. Walaupun memiliki banyak keunggulan, sistem keuangan Islam masih menghadapi beberapa tantangan, di antaranya seperti keterbatasan modal, regulasi yang belum sepenuhnya mendukung, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat dari sistem ini. Karena itu, edukasi ini sangat penting agar banyak masyarakat mengenal serta memahami manfaat dari sistem keuangan Islam ini. Dari penjelasan yang telah kita simak, sistem keuangan Islam tentunya memberikan keberkahan serta ketenangan hati dalam setiap kita bertransaksi. Mengapa? Karena sistem keuangan Islam itu sendiri didirikan untuk meminimalkan adanya praktik riba serta menawarkan keadilan serta transparansi di mana setiap keuntungan maupun kerugian itu ditanggung bersama. Dan hal ini bukan hanya sekedar alternatif, tetapi cara pandang kita mendukung ekonomi syariah ataupun sistem keuangan Islam yang adil serta sejahtera, karena di dalamnya terdapat keadilan, kesejahteraan tentunya dan halal. Nah, mungkin segitu aja yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih, semoga hal tersebut bisa bermanfaat bagi kita semua. Since the